Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Lahir Baru, tempat di mana kita bersama-sama belajar berjalan lebih dekat dengan Tuhan hari demi hari. Apapun kondisi saudara saat ini, sedang kuat, sedang lemah, sedang bersukacita, atau sedang patah hati, saudara tidak datang atau mendengarkan channel ini secara kebetulan. Saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada saudara saat ini. Marilah kita siapkan hati kita tenangkan pikiran, dan kita mulai perenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan hati yang rindu, yang mungkin lelah, mungkin penuh pertanyaan, mungkin sedang patah hati. Tuhan, kami tahu Engkau hadir saat ini, lewat setiap kata, setiap ayat, setiap cerita. Bicaralah kepada kami, sentuhlah kami, dan bukalah hati kami untuk mengerti maksud-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dan renungan ini menjadi pelukan kasih yang menguatkan kami di tengah perjalanan hidup yang berat ini. Kami serahkan waktu ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, mengapa Tuhan diam saat aku patah hati? Yang terambil dari ayat Habakuk 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau luputkan. Bapak Ibu Saudara, renungan ini saya tujukan khusus buat saudara yang sedang merasa, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah menangis, aku sudah memohon, tapi kenapa Engkau diam saja? Pernahkah saudara merasakannya? Air mata saudara sudah kering, tapi hidup saudara belum berubah. Saudara tetap sendiri, masalah tetap menumpuk, pintu belum terbuka, dan langit terasa kosong. Saudaraku, hari ini kita akan mendengar suara Tuhan melalui kisah yang sangat jujur dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Habakuk bukanlah nabi yang lemah imannya. Dia bukan pemberontak, dia bukan pendosa besar. Justru karena dia dekat dengan Tuhan, maka ia berani bertanya dengan jujur. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar. Aku berseru penindasan, tetapi Engkau tidak menolong. Habakuk sedang menyaksikan ketidakadilan, kekerasan, penindasan, dan kejahatan di sekitarnya. Dia ingin Tuhan campur tangan. Dia ingin mukjizat. Tapi yang terjadi justru diam. Lalu kita pun bertanya hal yang sama. Ketika orang jahat bebas, tapi saya kok terus disalahkan? Ketika saya setia, tapi hidup tetap hancur. Ketika saya berdoa sungguh-sungguh, tapi jawabnya sunyi. Apakah Tuhan sudah tidak peduli? Apakah Dia meninggalkan kita? Saudaraku,
Bayangkan seorang anak kecil yang masuk ruang operasi. Dia digiring masuk ruang dingin, dikelilingi orang-orang memakai masker, lampu terang menusuk wajah, dan ibunya tidak bisa ikut masuk. Anak itu menangis, takut. Dia hanya tahu satu hal, ibuku tidak bersamaku. Ibuku diam. Tapi faktanya sang ibu sedang menunggu di luar dengan hati remuk, berdoa tanpa henti, menangis tanpa suara, menggenggam tangan sambil berkata, "Tuhan, selamatkan anakku." Kita sering merasa seperti anak itu. Tuhan terasa diam, padahal Dia sedang berdiri paling dekat, paling peduli, paling penuh kasih. Saudaraku, Habakuk pun harus menunggu. Jawaban Tuhan tidak datang dalam satu malam. Tapi akhirnya Tuhan berfirman di pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jika penglihatan itu berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu pasti datang, tidak akan mengecewakan. Amin. Tuhan mungkin tidak langsung membebaskan Habakuk, tapi Tuhan mengajarkan satu hal yang lebih penting, yaitu iman sejati bukan menunggu jawaban, tetapi menunggu Tuhan. Saudara mungkin merasa Tuhan diam, tapi renungan ini datang pada saudara hari ini untuk berkata, Tuhan masih ada, Tuhan masih peduli, Tuhan sedang bekerja diam-diam. Air mata saudara tidak sia-sia. Setiap tangisan saudara direkam di dalam botol surgawi. Coba saudara baca di dalam Mazmur 56 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, setiap cerita kita yang tidak terdengar manusia, didengar dengan penuh kasih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri renungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Kadang kami lelah, kadang kami kecewa, kadang kami merasa Engkau diam saja. Tetapi hari ini kami mau tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah jauh. Iman ini mungkin kecil, tapi kami serahkan hati kami. Tuhan, jangan diam. Bicaralah dan kuatkanlah kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan ingatlah, saat Tuhan terasa diam, itu bukan karena Dia pergi, tapi karena Dia sedang memeluk lebih erat lagi kita. Amin.